Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran PPKN kelas 12. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada gambar di bawah ini dampak tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer. Di antaranya, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang RI Nomor 14 2001 tentang Paten, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sarjono Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu hukumnya. Hukumnya dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkannya. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Yang selanjutnya, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas di sini yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kebudayaan. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, sekian materi PPKN untuk kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.